perkenalkan nama saya Siti Salwa dengan NIM 21111095 dari kelas PAI 6D. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah video mengenai sejarah dan perkembangan Islam di Bangka Belitung. Islamisasi awal di Bangka Belitung dimulai sejak masa Kesultanan Johor, kemudian dilanjutkan dengan Kesultanan Banten dan juga Kesultanan Palembang. Yang pertama pada masa Kesultanan Johor. Nah, pada masa ini masyarakat di Pulau Bangka mulai menjadi muslim ketika kapal-kapal dari Johor berlabuh untuk melanjutkan perjalanan dari Malaka ke Jawa. Nah, proses islamisasi ini semakin meningkat pada masa pemerintahan Kesultanan Johor di Pulau Bangka. Nah, Kesultanan Johor ini diawali dengan keberhasilan persekutuan dengan Kesultanan Minangkabau. Nah, persekutuan ini bertujuan untuk menumpaskan bajak laut di Pulau Bangka. Nah, Sultan Johor ini kemudian mengangkat seorang panglima yang bernama Sarah sebagai Raja Muda di Pulau Bangka. Nah, pusat pemerintahannya itu di Bangka Kota. Jadi, penyebaran Islam itu pada masa itu dipusatkan di Bangka Kota. Nah, setelah Panglima Sarah wafat, kekuasaannya di Pulau Bangka diteruskan kepada Raja Alam Harimau Garang dari Kesultanan Minangkabau. Nah, pusat pemerintahan dan pengembangan agama Islam di Pulau Bangka kemudian dipindahkan ke Kota Waringin. Nah, Raja Alam Harimau Garang ini adalah seorang ulama. Pada masa pemerintahannya dibangun Masjid Jami Kota Waringin. Pada masanya yang bersamaan di Muntok didirikannya pula masjid oleh dua orang tokoh dari Batu Sangkar. Keduanya adalah Nahkoda Sulaiman dan Kori yang mendirikan masjid bersama dengan anak-anak dan cucu-cucunya di Pelabuhan Muntok. Nah, sementara di Pulau Belitung sendiri, Islam disebarkan oleh Datuk Mayang Gresik. Ia datang pada tahun 1520 Masehi dan kemudian mendirikan kerajaan Badau di Pulau Belitung. Jadi wilayahnya itu mencakup wilayah Badau, Ibul, Bange, Bentayan, dan Simpang 3. Kemudian meluas hingga ke Buding, Manggar, dan juga Gantung di bagian timur Pulau Belitung. Selanjutnya pada masa Kesultanan Banten. Nah, pada awal abad ke-17 Masehi, putri dari Datuk Mayang Gresik menikah dengan seorang bangsawan Jawa bernama Kiai Gede Yakob. Ia diperkirakan adalah keturunan dari Bupati Mataram yang bernama Ki Gede Pemanahan. Ia tiba di Pulau Belitung melalui Teluk Balok dan menikahi putri dari Datuk Mayang Gresik. Setelah itu, Kiai Gede Yakob mendirikan sebuah kerajaan Balok dengan gelar Depati Cakraningrat. Pada masa kekuasaannya, Islam belum menyebar dengan luas di Pulau Belitung karena adanya kepercayaan animisme dan pendukungan masih diyakini dan dipraktikkan oleh masyarakatnya. Di sisi lain, pada paruh kedua abad ke-17 Masehi, Raja Alam Harimau wafat. Nah, wilayah kekuasaannya di Pulau Bangka diambil alih oleh Kesultanan Banten, yaitu dengan Sultan Ageng Tirtayasa, yang kemudian memberikan posisi Raja Muda di Pulau Bangka kepada Bupati Nusantara. Pusat pemerintahan dan perkembangan Islam dikembalikan lagi ke Bangka Kota. Yang terakhir ada masa Kesultanan Palembang. Nah, Bupati Nusantara wafat pada tahun 1671 Masehi. Wilayah kekuasaannya kemudian diberikan kepada putrinya yang bernama Khadijah. Wilayah Pulau Bangka kemudian menjadi bagian dari Kesultanan Palembang setelah Khadijah menikah dengan Sultan Abdurrahman. Nah, Khadijah ini kemudian diberikan kekuasaan atas Pulau Bangka dan wilayah di sekitarnya. Pada masa ini, Islam menjadi bagian dari tradisi masyarakat Kesultanan Palembang di Pulau Bangka. Aspek syariat Islam mulai diterapkan dalam masyarakat. Selain memberikan perlindungan untuk Pulau Bangka, Sultan Abdurrahman juga memberikannya kepada Kerajaan Balok. Pada masa ini, Kerajaan Balok berada dalam pemerintahan Cakraningrat ketiga, Kiai Agung Gending. Kerajaan Balok diwajibkan membayar upeti kepada Kesultanan Palembang sebagai ganti atas perlindungannya yang diperolehnya. Nah, penyebaran Islam di Pulau Belitung baru saja berlangsung pada tahun 1700 Masehi oleh Syekh Abu Bakar Abdullah yang dimana ia berasal dari Pasai, Aceh. Namun, Abu Bakar Abdullah dibunuh pada tahun 1705 Masehi oleh Cakraningrat keempat. Kerajaan Balok Kiai Agus Batam
yang dimana pembunuhan ini dilakukan oleh karena merasa bahwa keberadaan Abu Bakar itu mengancam. Berdasarkan bukti-bukti arkeologi dan naskah-naskah kuno yang ditemukan di Bangka, dapat diketahui bahwa proses Islamisasi berasal dari Palembang dengan perantara ulama-ulama Hadrami dari Kesultanan Palembang. Kemudian kalau dari proses Islamisasi dari Johor itu dari abad 16 Masehi, di mana bangsawan Johor memang pernah berkuasa di Bangka pada abad ke-19 Masehi. Namun keterlibatan mereka ini dalam Islamisasi di Bangka tidak bisa dilepaskan dari penguasa di Palembang. Nah, di sisi lain ada pun bukti kehadiran tokoh-tokoh dari Minangkabau juga, yang dimana berdasarkan bukti arkeologi dan naskah dapat diketahui bahwa penyebaran agama Islam itu adalah dari para ulama Hadrami. Kemudian berdasarkan acuan naskah tasawuf dapat diketahui bahwa pada tahun 1181 Hijriah di Bangka telah mengenal agama Islam. Namun tampaknya pada abad ke-18 Masehi ini belum berkembang secara luas di masyarakat, sehingga para penguasa Kesultanan Palembang itu merasa perlu untuk mengirimkan ulama-ulamanya ke Bangka. Nah, perkembangan Islam justru mulai pesat pada pertengahan abad ke-19 Masehi yang ditandai dengan adanya pembangunan masjid dan ditemukannya makam-makam bersinskripsi. Nah, perkembangan Islam ini juga ditandai dengan diangkatnya pejabat agama dan hakim agama Islam. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya mengenai sejarah dan perkembangan Islam di Bangka Belitung. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.